Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SGTV yang berbahagia, senang sekali bisa menyapa sahabat SGTV dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Ma'afiyah dalam program Kampus Unpam Mengaji. Sahabat SGTV yang berbahagia, untuk mengawali episode kali ini marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Imam Fahrudin Quraisy, yaitu mahasiswa S1 Program Studi Teknik Informatika, dan akan dilanjutkan sari tilawah oleh saudari Khairatun Hasanah Lase, yaitu mahasiswi S1 Program Studi Akuntansi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar dihindari dari kiamat. Kamu mengatakan,
Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, suaranya merdu sekali dari qori maupun sari tilawah. Semoga yang membacanya dan juga kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan lantunan sholawat yang akan dibawakan oleh tim sholawat dari grup Syifaul Qulub yang akan melantunkan sholawat berjudul Ya Ashiqul Mustafa. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binainil muna. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binainil muna. Qad raqaka as-safa as-safa wa taba wa abdul hana. Qad raqaka as-safa wa taba wa abdul hana. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binainil muna. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binainil muna. Qad raqaka as-safa 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 wa taba wa abdul hana. Qad raqaka as-safa wa taba wa abdul hana. Nurul jamali bada min wajh syamsil huda. Nurul jamali bada min wajh syamsil huda. Min wajh syamsil huda. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binainil muna. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binainil muna. Qad raqaka as-safa 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 wa taba wa abdul hana. Qad raqaka as-safa wa taba wa abdul hana. Qad fadala martaqa. Taha alladhi bil liqa. Qad fadala martaqa. Qad fadala martaqa. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binainil muna. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binainil muna. Qad raqaka as-safa 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 wa taba wa abdul hana. Qad raqaka as-safa wa taba wa abdul hana. Baiklah, kita telah mendengarkan lantunan sholawat yang membuat hati kita semua menjadi tenang, damai. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah kita langsung ke acara inti. Bersama saya sudah bergabung ada dua narasumber, yaitu dari dosen agama Universitas Pamulang. Yang pertama telah hadir Ustadz Nurjaya MPDI. Selamat bergabung. Assalamualaikum Ustadz Nurjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
senang sekali bisa kehadiran Ustadz yang sangat luar biasa di sini. Dan selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Ustadz Mu'alif MPDI. Selamat bergabung Ustadz. Assalamualaikum. Senang sekali kehadiran Ustadz di sini membawa keberkahan, mudah-mudahan, amin. Ustadz Nurjaya ini adalah dosen Prodi S1 Akuntansi. Beliau adalah dosen agama dan juga guru agama di sekolah swasta. Dan Ustadz Mu'alif adalah dosen agama di program studi teknik industri. Beliau juga aktif dalam kegiatan keagamaan di beberapa kampus. Baik, untuk itu mari kita sama-sama ingin tahu lebih jauh apa ilmu yang akan dibagikan oleh beliau-beliau ini kepada kita. Untuk itu saya ingin sedikit bertanya kepada Ustadz nih mengenai agama. Boleh ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Bagaimana pendapat Ustadz-Ustadz yang ada di sini terkait tentang agama dan juga bagaimana klasifikasi agama sebenarnya itu seperti apa? Juga saya ingin mengetahui apa sih urgensi agama untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk kehidupan pada umumnya. Nah, tapi mohon maaf Ustadz, jangan dijawab dulu sekarang ya, karena kami akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. bersama saya Ma'afiyah dalam program Kampus Unpam Mengaji, yaitu informasi yang membahas tentang pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran.
Baik sahabat SJTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita melanjutkan segmen sebelumnya yaitu terkait pertanyaan seputar agama yang belum sempat terjawab oleh narasumber kita. Maka dari itu akan saya persilakan narasumber kita untuk menjawab pertanyaan seputar agama yang telah saya tanyakan sebelumnya. Untuk yang pertama, kami akan mempersilakan Ustadz Nurjaya untuk menjawab terlebih dahulu. Nanti akan langsung dilanjutkan oleh Ustadz Mu'alif. Silakan Ustadz Nurjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SJTV yang dirahmati Allah, para mahasiswa yang berbahagia. Program ini Kampus Unpam Mengaji sangat baik untuk kita sama-sama saksikan. Dalam momen ini kami diberi amanah untuk membahas sekitar agama. Mohon maaf, kita belum membahas tentang agama Islam, tapi hanya sekelumit pentingnya kita beragama. Ya. Naluri beragama itu merupakan fitrah manusia. Tentu yang namanya fitrah manusia itu penting buat kehidupan dalam menjalani hari-harinya, ya. Tidak kalah pentingnya dengan pentingnya kita melaksanakan kebutuhan sehari-hari, misalnya makan dan minum. Tentu beragama ini sangatlah penting di atas segala-galanya. Kalau saya istilahkan bahwa agama ini seperti kita memegang aplikasi map. Ketika kita menuju ke suatu tempat, tentu kita membutuhkan rute atau map untuk mengarahkan arah dan tujuan kita. Tidak terbayang kalau kita datang ke satu undangan atau tujuan, tapi tidak memiliki map. Kemungkinannya satu, akan nyasar. Kedua, kalaupun sampai, itu membutuhkan waktu yang berlarut-larut. Baik pemirsa SJTV yang berbahagia, saya nukil dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa kebahagiaan ini bisa diraih hanya satu, ketika dekat dengan pemilik kebahagiaan. Tentu pemilik kebahagiaan ini ada kaitannya dengan agama. Kita ambil contoh, sejarah klasik Romawi mengatakan bahwa Aristoteles, Socrates, dan Thales dikenal oleh kalangan ilmuwan, mereka adalah ateis, tidak memiliki agama dan tidak mempercayai Tuhan manapun, baik Allah, Yesus, dan agama-agama yang lainnya. Tapi di kisah kemudian, alhasil bahwa Thales misalnya kita angkat dalam sejarah Romawi, Thales itu ketika melihat gemericik air, ya, gemericik air, dia melihat sesuatu bahwa benda itu sangat berarti buatnya, sehingga di akhir hayatnya Thales ini meyakini bahwa air itu adalah zat, adalah benda yang maha hebat, memiliki sumber kehidupan manusia. Agama juga merupakan pengalaman-pengalaman hidup, ya, yang dipandang memiliki nilai yang sangat tinggi. Pengabdian kepada kepercayaan ini, ya, tentu dirasa menjadi hal yang urgent, hal yang penting, ya. Menambah dan melestarikan nilai-nilai kehidupan itu bersumber dari agama. Mungkin pada prakteknya dilihat dari simbol secara pribadi, individu, ataupun dalam klasikal atau berjamaah. Dalam bahasa Arabnya mungkin ada istilah munfarid dan berjamaah. Hal yang lain terkait dengan agama, karena ini adalah program dari SJTV, Kampus Unpam Mengaji, Sasmita Jaya Televisi, tentu menyambut baik, ya, punya visi misi humanis dan religius. Tepat sekali pembahasan tentang agama ini, karena sebuah kampus umum yang tidak membawa simbol agama
tapi nilai-nilai religiusnya sangat kental sekali, khususnya agama Islam. Banyak sekali program agama yang diadakan di kampus Universitas Pamulang. Sekelumit juga pemaparan tentang agama, bahwa negara juga ikut andil, ya, ikut andil dalam menghadirkan agama, ya. Agama di mata negara sangatlah penting, tertuang di pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa ditegaskan negara itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia harus memiliki Tuhan, harus memiliki agama. Dan harus digarisbawahi bahwa agama semua yang kita ketahui, ada 5 di Indonesia, semuanya mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi pemeluknya. Ini yang harus digarisbawahi, bagi penganutnya atau pemeluknya. Jadi kalau ada statement agama mengajarkan kebaiknya, khusus bagi pemeluknya. Kalau tidak ada bagi pemeluknya, mungkin saya coba-coba akan ngerasain, ya, kebaikan di agama Kristen. Orang Hindu akan merasakan indahnya, nikmatnya sholat Jumat. Ini yang kemudian tidak dibenarkan. Maka betul seperti yang para ulama ajarkan, bahwa kita harus menghargai agama orang lain, karena agama mengajarkan kebaikan-kebaikan bagi pemeluknya. Urgensi ini tentu kaitannya penting dengan pentingnya kita dalam melaksanakan kehidupan dalam sehari-hari, ya. Teman-teman semua pemirsa SJTV, dalam pentingnya agama ini tentu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa agama mungkin kita akan ngelantur kemana-mana. Kalau bahasa orang Betawi, ya, akan ngelantur kemana-mana karena arahnya nggak jelas, ya. Nanti akan ada pembahasan perbedaan agama yang nanti lebih spesifik lagi akan dijelaskan oleh Ustadz kita Pak Mu'alif, bagaimana di mata teori bahwa agama itu memiliki perbedaan-perbedaan atau macam-macam agama. Sehingga nanti akan ada pertanyaan dari host, ya, terkait dengan agama. Materi ini konteksnya hanya pada tataran agama saja, tidak menjelaskan tentang agama Islam. Kepada Pak Mu'alif, boleh disempurnakan. Terima kasih Ustadz Nurjaya. Pemirsa SJTV dan jamaah kampus Unpam Mengaji yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah SWT. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Nurjaya bahwa agama merupakan suatu pedoman dan maps untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang lahir dari hati, bukan hanya kebahagiaan yang nampak dalam mata. Ini sangat luar biasa. Dan untuk mengerti tentang agama, para ilmuwan cendekia muslim itu mengatakan bahwa satu istilah yang susah untuk dipahami, yakni mencari istilah tentang agama. Karena apa? Agama ini sifatnya subjektif. Masing-masing orang memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Sehingga mungkin bisa jadi mengertikan agama antara saya dengan yang lain itu berbeda. Karena ini dari hasil pengalaman individu satu dengan individu yang lain. Dan untuk mengklasifikasikan agama, cendekiawan muslim itu membagi menjadi 2, yakni agama samawi dan agama ardli. Agama samawi yaitu agama yang lahir dari langit, samawat. Agama yang turun melalui wahyu-wahyu Allah, melalui kalam-kalam Tuhan. Dan sedangkan agama ardli
yaitu agama yang lahir dari bumi, agama yang diciptakan oleh manusia. Contoh agama samawi, yakni agama yang bersumber pada Al-Quran, bersumber pada Injil, bersumber pada Taurat, dan bersumber pada Zabur. Inilah agama samawi. Sedangkan agama ardi, agama yang lahir di bumi, bisa kita contohkan agama yang mayoritas dipeluk oleh orang-orang Jepang, agama Shinto. Itu lahir dari kekaisaran tertua di Jepang yang membentuk sebuah aturan, dan ini ditaati oleh orang-orang Jepang pada saat itu. Ini yang dinamakan agama. Dan bagaimana urgensinya beragama? Tentu agama sangat penting sekali. Kita bisa melihat ya, ini anak-anak muda, mahasiswa yang gemar dan mengidolakan K-pop atau artis-artis Korea. Pada tahun 2019, artis yang terkenal yang namanya Sulli itu ditemukan bunuh diri. Padahal kalau kita lihat secara fisik, artis Korea ini yang namanya Sulli itu cantiknya bukan main, bergelimang harta, populer. Tetapi yang mengejutkan para penggemar K-pop pada saat itu, ia ditemukan mati bunuh diri. Apa penyebabnya? Banyak sekali faktor. Salah satunya ia lupa bahwa manusia ini kan butuh yang namanya akal, ada yang namanya rohani. Akal bisa dikasih makan melalui pengetahuan. Jasmani bisa sehat karena dikasih gizi-gizi makanan. Tapi ia lupa bahwa ada rohani yang tidak ia isi. Ada hati yang kosong yang tidak pernah ia kasih makan. Sehingga dalam hidupnya ia bingung, sebenarnya ini hidup untuk apa? Padahal dunia udah dia dapat, popularitas udah dia dapat, tetapi hatinya selalu haus, selalu lapar, sehingga ia kehilangan pedoman, kehilangan arah hidupnya. Nah ini jamaah atau pemirsa SJTV yang berbahagia, untuk agama samawi itu mempunyai ciri-ciri adanya wahyu. Dan wahyu ini tidak bisa dirubah dengan berjalannya waktu. Sedangkan agama ardi itu bisa dirubah sesuai dengan kepentingan yang membuat agama pada saat itu. Kemudian ciri yang kedua, agama samawi itu diturunkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk agama ardi itu tidak ada utusan. Pada saat itu siapa yang punya aturan dan ditaati oleh orang-orang sekitar, maka itulah yang dijadikan agama oleh orang tersebut. Mungkin itu Bu Mevi yang bisa kami sampaikan untuk urgensi dan klasifikasi tentang agama. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz Nurjaya maupun Ustadz Mu'alif. Sahabat SJTV yang berbahagia, rasanya kalau mendengarkan ceramah agama tuh hatinya tenang sekali. Ingin sekali banyak menggali ilmu dari para pakar nih, para ustadz yang sudah banyak sekali memberikan kita wawasan keilmuan tentang agama. Pasti kita sendiri juga penasaran, ingin bertanya-tanya nih, kira-kira yang terkait tentang agama itu apa saja. Untuk itu, sebelum kita tanya lebih lanjut, pemirsa SJTV yang berbahagia, jangan kemana-mana dulu, karena akan ada pesan-pesan yang akan lewat. Sebelum itu, mari kita tutup, kita break dulu sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita.
bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Terima kasih sahabat SJTV yang dirahmati Allah, masih setia bersama saya Mafia dalam program Kampus Unpam Mengaji. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber yaitu Ustadz Nurjaya dan Ustadz Mu'alif yang telah menjelaskan seputar agama dengan pengertiannya dan juga macam-macam atau klasifikasi agama, dan juga sudah menjelaskan tentang urgensi agama bagi kehidupan manusia. Untuk itu, kita akan sedikit mencari tahu, menggali lebih dalam dengan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Baik, pertanyaan pertama saya ingin bertanya kepada Ustadz Nurjaya. Mohon berkenan menjawab ya Ustadz. Baik. Ya. Baik, pertama saya ingin bertanya kepada Ustadz Nurjaya, mungkinkah manusia itu tidak beragama, Ustadz? Tolong dijelaskan beserta alasannya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mevi, pemirsa SJTV yang berbahagia, para audiens yang hadir di sini. Kalau pertanyaannya mungkin tidak, manusia tidak beragama, tentu saya orang yang beragama tidak mungkin. Karena begitu pentingnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan beragama, harus beragama. Tentu walaupun ada beberapa orang yang menganut ajaran ateis, tidak mengenal agama, ya. Tapi sebagai saya khususnya sebagai orang yang beragama amatlah penting. Tidak terbayang kalau kita tidak memiliki agama, hidupnya cenderung akan
temperamen, hidupnya akan mendekati kemaksiatan, akan mudah berbuat salah karena tidak ada yang membimbing, tidak ada pedoman untuk membimbing hidupnya. Maka saya yang beragama tentu amatlah penting. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa sekelas sekaliber Aristoteles pun akhirnya menemukan zat yang maha agung, yaitu yang memiliki sumber kehidupan, air. Mungkin ada cerita yang lain kenapa ada orang yang menganut kepercayaan dengan pohon, dengan batu, atau dengan benda yang lainnya. Pasti ada yang dia temui. Flashback kepada sejarah atau sirah nabawiyah Ibrahim alaihissalam. Ketika sebelum mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam dia menunjukkan sikap percaya dirinya bahwa Tuhan adalah matahari. Karena yang ditemui adalah matahari yang memberikan kehidupan ketika siang. Tanpa matahari mungkin gelap bagi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata di sore hari sang Tuhan hilang. Maka kecewalah Ibrahim alaihissalam. Ketika waktu malam, Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhan yang baru, yaitu bintang dan bulan. Maka di saat itu Ibrahim menyatakan dirinya, bintang dan bulan adalah Tuhanku. Ya, teman-teman semua pemirsa SJTV yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Ibrahim ini adalah seorang anak dari Azar, ayahnya pemahat patung. Dia mempercayai patung yang dipercayai juga oleh raja pada saat itu. Tapi Ibrahim alaihissalam dengan kecerdasannya mencari. Beda sama kita semua, pemirsa SCTV, yang memang dilahirkan oleh kedua orang tua kita sudah Islam dari sejak lahir. Flashback kedua, ketika kita mengetahui salah satu ayat Al-Quran bahwa ketika ada di alam ruh, alam kandungan, semua umat manusia didoktrin sama Tuhan bahwa kau calon manusia harus mempercayai aku adalah Tuhanmu, Muhammad adalah nabimu. Dan itu adalah calon bayi tidak pandang agama. Calon bayi semua, baik orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang ateis sama sekali yang tidak mempercaya dengan Tuhan, ketika dalam kandungan ibunya dia didoktrin sama Tuhan, akulah Tuhan alam semesta. Dan semuanya mengatakan ya. Makanya ketika orang Islam, kita sebagai orang Islam dilahirkan sudah menjadi orang Islam, itu adalah syahadat yang kedua. Karena syahadat yang pertama ada di alam kandungan dan semua manusia. Maka beruntung pemirsa SCTV yang berbahagia, ketika kita sebagai muslim, saya sebagai muslim yang mengakui bahwa kitab suci Al-Quran ini ternyata tidak untuk satu golongan, satu kelompok. Beda yang disampaikan Pak Mualif tadi, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Al-Quran yang kita percayai kitab suci ini untuk umat manusia, seluruh alam semesta dan semua umat manusia. Makanya teman-teman semua pemirsa SCTV, ketika ada kawan, teman yang non-muslim mau membuka Al-Quran, dipersilahkan. Karena memang Al-Quran untuk semua umat manusia. Mungkin itu Bu Mevi. Baik, terima kasih Ustadz Nurjaya. Jawabannya, karena menurut Ustadz Nurjaya itu kita tidak mungkin kalau tidak beragama, ya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu kepada Ustadz Mu'alif. Ustadz Mu'alif mohon berkenan untuk menjawab, ya. Saya ingin bertanya Ustadz, menurut Ustadz seberapa penting peranan dan fungsi agama bagi kehidupan manusia? Baik, terima kasih Bu Evi. Sahabat SCTV yang dirahmati Allah SWT, seberapa pentingkah manusia dalam beragama? Kita ini hidup di negara yang majemuk, negara yang berbeda-beda suku,
agama, budaya, dan adat. Tanpa agama, antara adat yang satu, budaya yang satu, antara perbedaan-perbedaan itu bisa mudah untuk jadikan kekacauan. Tapi dengan agama ini menghimpun seluruh perbedaan-perbedaan itu. Dan agama hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membentuk tatanan yang lebih baik lagi. Tanpa agama saya yakin sekali kerusakan dan kehancuran ada depan mata. Itu secara singkat, Bu Evi. Terima kasih Ustaz Mu'alif. Selanjutnya ada pertanyaan nih Ustaz untuk Ustaz Nurjaya dari Khairatun Hasanah Rasul. Silakan Khairatun. Izin bertanya Ustadz, Biar Ustaznya terdengar. Oh baik. Izin bertanya Ustadz, menurut Ustadz, apa yang dimaksud dengan agama merupakan kebutuhan fitrah manusia? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa SCTV yang berbahagia. Fitrah itu suci, naluri yang sudah ada sebelum kita lahir. Tentu Islam mengajarkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum bahwa fitrah agama itu kita diperintah oleh Allah untuk menghadapkan wajah. Kalau bahasa tekstualnya Al-Quran, kita diminta untuk menghadapkan wajah kita kepada fitrah agama. Kita memang diperintahkan untuk menganut, mempercayai kepada zat yang maha. Makanya di Asmaul Husna, sahabat pemirsa SCTV, bahwa semua yang di Asmaul Husna itu adalah punya makna maha semua, karena kepemilikannya Allah. Ar-Rahman, tidak boleh ada manusia yang punya nama Ar-Rahman, maka disambungkan Abdurrahman. Oke, karena itu pentingnya kita mengetahui agama. Karena sejatinya bahwa kita ini butuh, naluri kita ini butuh dengan agama untuk menuntun kita ke tujuan akhir. Semua agama sama, memiliki tujuan akhir, yaitu surga. Agama Kristen mengenal surga, agama Hindu, Buddha, semuanya mengenal surga. Ya. Tapi patut kita bersyukur bahwa kita sebagai Muslim, ya, kalau kita mengenal agama Islam ini, tidak kemudian kita membela bahwa agama kita yang paling benar. Surga adalah adanya di Islam. Tentu kita meyakini, ya, karena agama ini adalah kebutuhan yang fitrah. Kita tinggal di Indonesia, kita harus mengakui semua agama ini ada dan dijaga oleh negara. Banyak beberapa negara yang kolaps atau gulung tikar karena mengedepankan negaranya. Kita boleh lihat sejarah Syria, sejarah Libya, Afghanistan. Kenapa negara itu tanda kutip bangkrut? Karena mengedepankan agamanya. Selain Islam jelek, selain Islam maksiat, tidak boleh, neraka. Kita beruntung tinggal dan duduk di tanah pertiwi Indonesia yang punya Pancasila. Pancasila sebagai ruh dari agama semuanya. Tapi sayang, mohon maaf pemirsa SCTV, bahwa di media 2008 di Kementerian Agama ternyata ada tersandung korupsi yang terbesar dibanding kementerian yang lain. Padahal orang yang beragama. Di situ tidak menitik beratkan ke salah satu agama. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya para mahasiswa, khususnya lagi mahasiswa Universitas Pamulang, bahwa kita sama-sama menjaga fitrah dalam beragama. Sekarang sudah diterapkan lagi konsep moderasi beragama. Ini luar biasa. Bagaimana kita dituntun, diajak cara beragama agar tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri.
agar tidak radikal, tidak intoleran. Mudah-mudahan kita duduk sama tinggi, berdiri sama rata dengan teman, sahabat, tetangga yang berbeda agama. Demikian. Terima kasih Ustaz Nurjaya atas penjelasannya yang sangat clear ya tentang agama sebagai kebutuhan fitrah manusia. Kita akan melanjutkan pertanyaan keempat untuk Ustaz Mu'alif. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ini ada dari mahasiswa kita yaitu Siti Rahmawati. Silakan Siti Rahmawati sampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Mevi. Izin bertanya Ustadz, kita sering mendengar sekarang ini bahwa ada orang yang mau menjadi ateis dan tidak mau terikat dengan agama apapun. Nah, bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal tersebut dan bagaimana kita cara menyikapinya? Kampus Unpa Mengaji yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pertanyaan yang biasa muncul di kelas ketika mengajar. Bagaimana tentang orang yang tidak beragama atau biasa kita sebut dengan ateis. Biasanya orang ateis itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena apa? Secara nalar Tuhan itu tidak bisa dinalar. Ia menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena segala sesuatunya itu kita bisa merdeka sendiri, kita menonjok orang, menonjok orang juga karena keinginan kita, bukan karena takdir Tuhan bahwa kita ditakdirkan untuk menonjok orang. Nah ini. Nah pengertian ateis, kalau kita sampaikan menggunakan dalil-dalil, maka itu tidak akan mempan buat mereka. Bisa kita analogikan dalam hitungan tambahan, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah di sini siapa yang menciptakan 1 ini dalam tambahan? Karena 0 ditambah 0 itu juga 0. Makanya pasti ada yang menciptakan. Wal hadisulahu al khaliqu. Segala sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan ini? Jadi zat yang maha segala-galanya. Kita sebagai manusia itu bersifat nisbi, artinya terbatas. Sedangkan Tuhan itu bersifat mutlak, keseluruhan, bersifat benar. Sehingga sesuatu yang terbatas ini tidak mungkin dapat menjangkau sesuatu yang luas itu tadi. Dalam Al-Quran atau dalam agama Islam dijelaskan bahwa tadi disampaikan oleh Qori pada awal-awal acara bahwa ketika bayi lahir dalam rahimnya dalam usia 4 bulan itu ditiupkan, itu berikrar kepada Tuhannya. Wahai bayi yang mau lahir, engkau adalah hambaku. Bersaksilah bahwa aku adalah Tuhanmu. Dari situlah ia lahir. Kemudian apa? Sebenarnya dia beragama ini. Dia beragama. Ketika ia lahir, kemudian karena ia sudah yang namanya ruh, ia sudah tahu kebenaran bahwa adanya Tuhan, adanya tuntunan dan pedoman yang harus ditaati. Maka ketika orang di dunia ini melakukan kesalahan, ketika orang di dunia ini melakukan kejahatan, pasti timbul yang namanya penyesalan. Dari mana penyesalan lahir? Dari bisikan ruh yang telah berikrar kepada Allah ketika ditiupkan dalam rahim. Begitu Bu Mevi. Baik, terima kasih Ustaz Mu'alif yang sudah menjelaskan dengan begitu jelas sekali. Baik pemirsa SCTV yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari kedua ustadz kita, kedua narasumber kita yang begitu luar biasa, sehingga kita lebih memahami lagi apa itu agama, makna pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan penjelasan dari narasumber ini kita akan memahami lebih jauh dan mengerti serta dapat mengambil pelajarannya.
Untuk itu saya juga mohon kepada pemirsa untuk tetap di tempat karena ada beberapa kesimpulan yang nanti akan disampaikan sesaat lagi dan kami akan kembali. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Beberapa kesimpulan dari narasumber yang telah menjelaskan seputar agama. Menurut beliau, agama itu adalah hal yang paling urgen, yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana agama merupakan salah satu map atau peta kehidupan yang akan menunjukkan jalan seseorang kepada jalan yang benar. Klasifikasi agama tadi telah dijelaskan bahwa agama itu ada dua macam, yaitu agama samawi, yaitu yang berasal dari langit, yang seperti kita ketahui ada agama Islam dan juga agama yang lainnya. Agama yang kedua adalah agama arti, yaitu agama yang diambil dari budaya-budaya manusia, seperti agama yang dicontohkan tadi agama Sinto ya, dan juga seperti di sini di Indonesia mungkin ada agama Hindu dan Buddha, itu contoh agama. Dan kita juga mengetahui bahwa urgensi agama bagi kehidupan manusia adalah bagi kebutuhan spiritual manusia itu sendiri, kebutuhan primer ya, karena manusia pada dasarnya adalah memiliki kebutuhan secara fitrah kepada agama. Karena agama itu sendiri merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai tempat bergantung dan berlindung di saat seseorang mengalami kegelisahan. Untuk itu, manusia memerlukan informasi seputar agama dan juga bisa menjalankan agama dengan baik adalah salah satu proses yang memang diperlukan oleh manusia itu sendiri. Nah, untuk itu sahabat SJTV yang beriman,
pentingnya agama bagi kehidupan kita dan kita semakin teguh beragama, khususnya kita kaum muslim dan muslimah, kita akan semakin teguh dan berkeyakinan dan juga tidak ada terfikirkan untuk berpindah atau tidak beragama. Baik pemirsa SJTV yang dirahmati Allah, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita yang telah hadir, yaitu kepada Ustadz Nurjaya MPDI. Terima kasih Ustadz berkenan berbagi ilmu di sini di kampus Unpad Mengaji, dan juga Ustadz Mu'alif MPDI. Terima kasih Ustadz telah hadir dan berbagi ilmu juga di sini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua dalam pertemuan ini. Semoga ilmu yang telah Ustadz berikan kepada kami bermanfaat bagi kita semua. Baik, sahabat SJTV yang dirahmati Allah, demikianlah acara talk show pada episode kali ini. Nah, tapi kami berpesan agar sahabat-sahabat SJTV dimanapun berada agar terus dapat menyaksikan episode-episode selanjutnya pada program Kampus Unpad Mengaji di yang akan datang dengan insya Allah dengan tema-tema yang mudah-mudahan dan insya Allah akan lebih menarik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Mafia undur diri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.